Jadi berbicara tentang surga dan neraka itu adalah bagian dari iman kepada yang gaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, ya. Rasul nyata, tapi bagi kita Rasul udah nggak ada lagi, sudah gaib bagi kita, karena udah nggak di hadapan kita lagi Rasulullah 14 abad yang lalu. Al-Quran nyata, ya. Hari kiamat gaib. Nah, dan bagian dari beriman kepada hari kiamat itu adalah beriman kepada surga, al-jannatu wan naru, dan neraka. Nih, beriman. Maka tentang surga dan neraka kita nggak boleh ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang sendiri, cerita surga neraka ngarang-ngarang sendiri nggak boleh, karena ini perkara gaib. Tapi bolehnya kita menyampaikan apa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi tentang surga dan neraka. Misalnya tentang neraka, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kami, di situ Allah berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu, maka neraka jahanam menjawab, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Monggo bawa ke sini. Terus lempar ke sini. Udah dilempar, masih ada? Lempar lagi, masih? Terus aja, enggak berhenti dia. Ya, minta tambahan terus. Enggak penuh-penuh, enggak sesek-sesek neraka jahanam. Sampai kemudian dalam hadis Nabi dikatakan Allah dengan rahmatnya kemudian meletakkan tumitnya di dalam neraka jahanam. Ini hadisnya sahih. Ya udah imani aja. Di situ disebutkan oleh Nabi tumitnya Allah, ya udah imani aja. Jangan ragu antum, jangan kemudian diganti dengan makna-makna yang lain. Allah punya tumit, ya udah tumitnya Allah. Jangan diganti tumit ganti ini dengan Kemudian neraka jahanam pun mengatakan qotun. Cukup. Setelah Allah letakkan tumitnya di dalam neraka jahanam menciut dinding-dindingnya, dan dia pun menjadi sempit, dan dia pun mengatakan udah penuh, cukup. Nah, berdasarkan hadis ini tadi juga kita dapatkan pengertian bahwa Allah buka pintu-pintu surga. Bisa jadi ya, wallahu taala alam ya. Memang pintu surga terbuka, tapi tidak semuanya dilebar-lebarkan bukanya. Atau bisa jadi memang pintu surga tertutup dan dibuka secara penuh hanya pada bulan Ramadan. Artinya makanya kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, amal ibadah. Begitu pula neraka, ditutup neraka, berarti neraka selama ini kebuka pada bulan Ramadan, barulah itu ditutup. Selesai Ramadan dibuka lagi. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah, sekarang surga ada di mana? Mas Edi, alamatnya di mana? Surga. Ya. Di dalam surat At-Takwir itu ada itu, ya. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Berarti sekarang surga masih jauh.
Kapan didekatkan? Nanti pada hari kiamat. Baru dekat dia. Sekarang masih jauh. Gak usah mikir jauhnya di mana, alamatnya di mana, gak usah. Pokoknya masih jauh gitu aja. Allah sebutkan seperti itu. Ya. Nah, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka dinyalakan. Tuh pada hari kiamat. Berarti neraka saat ini gimana? Belum nyala. Karena bahan bakarnya belum ada. Ya, bahan bakarnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mungkin batu bara atau batu apa? Ya. Yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Nah, bahan bakarnya belum dimasukkan, maka dia belum menyala. Belum menyala dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi dalam satu riwayat hadis pernah saya membaca begini. Kenapa kita diharamkan sholat saat matahari tepat ada di atas kepala kita? Ya. Jadi sholat itu ketika matahari sudah tergelincir masuk johor. Tapi saat masih di atas kepala diharamkan kita sholat. Karena pada hari saat itulah neraka jahanam itu dipanaskan. Jadi cukup diangat-angati aja dulu. Ya ibarat motor dia belum jalan, cuma dipanasin aja, besok mati lagi. Nanti diangati, dipanasin lagi, mati. Belum jalan dia, mesinnya belum jalan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Dan dari hadis ini pula kita tahu ya memang insya Allah mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu neraka itu kebuka. Dan inilah keistimewaan bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim.